Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Rizky Sanria Prasetyo dari Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Saya akan menjelaskan pembelajaran mengenai pendidikan Pancasila. Dengan materi saya yaitu bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Menelusuri konsep negara. Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. Yang kedua unsur manusia atau umat atau masyarakat, rakyat atau bangsa. Dan yang ketiga unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif, dalam hal ini pengakuan dari negara lain. Kedua, menelusuri konsep tujuan negara. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut telah dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Agar pemahaman Anda lebih komprehensif, di bawah ini dikemukakan contoh pengaruh dasar negara terhadap bentuk negara. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia antara lain: negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga yang dengan bentuk negara dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan, bukan sebagai negara serikat. Lebih dari atau menurut Aristoteles, yaitu negara polis ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Sedangkan menurut Jean Bodin, negara itu adalah suatu persekutuan daripada keluarga dengan kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Dan sesuai dengan Hugo de Groot atau Grotius, negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Kemudian, menurut Bloomsbury, mengartikan negara sebagai diri rakyat yang disusun dalam organisasi politik di suatu daerah tertentu. Dengan Hansen Kelsen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Menurut Harold Lasky, negara sebagai suatu organisasi paksaan. Dan menurut Woodrow Wilson, negara merupakan rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu. Definisi negara lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik, bukan despot atau tuan rumah atau absolutisme atau pemerintahan yang sewenang-wenang. Konsep negara republik jalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Di sisi lain, pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa negara adalah negara hukum. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut ditegaskan oleh Atmorjo bahwa konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan dari 3 unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara,
yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sama warga masyarakat. Terdapat ilustrasi yang dapat mendeskripsikan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari dengan pandangan Pancasila bertumbuh pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam suatu keseragaman yang kokoh. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan karena Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum, harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Misalnya saja, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong, dan menjaga satu sama lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Sebagai penyelenggara negara, mereka seharusnya lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Mereka harus menjadi panutan bagi warga negara yang lain agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan nafas bangsa ini. Demikian pula halnya dengan petugas pajak yang bertanggung jawab mengemban amanat untuk menghimpun dana bagi keberlangsungan pembangunan. Mereka harus menjadi panutan bagi warga negara lain, terutama dalam hal kejujuran. Sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nilai-nilainya hadir bukan hanya bagi mereka yang ada di pedesaan dengan keterbatasannya, melainkan juga orang-orang yang ada dalam pemerintahan yang notabene sebagai pemangku jabatan yang berwenang merumuskan kebijakan atas nama bersama. Hal tersebut sejalan dengan pokok pikiran keempat yang menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus menganut isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pokok kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan asas moral bangsa dan negara.
Menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis. Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang lahirnya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Kemudian yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian pada pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebutkan dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda. Filosofi Grondslag bagi Indonesia merdeka. Menurut Soekarno tersebut, itulah fundamental filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah lain atau pandangan dunia. Dapat diumpamakan, Pancasila merupakan dasar atau landasan tempat gedung Republik Indonesia itu didirikan. Yang ketiga, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, relatif, yaitu pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009-2014 dan 2013 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dapat bersifat transendental. Dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multi agama dan multi keyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama, melindungi terhadap semua agama dan keyakinan serta mengembangkan politiknya yang dibantu oleh nilai-nilai agama. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial atau bersifat horizontal dianggap yang penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat. Bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi keberagaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahan masing-masing. Dalam hasanah Indonesia, hal tersebut menyerupai perspektif etnosimbolis yang memadukan antara perspektif modernis yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan dengan perspektif primordialis dan perennialis yang melihat unsur lama dalam kebangsaan. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam prinsip musyawarah mufakat. Keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas, elit politik dan pengusaha, tetapi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya rasionalitas, deliberatif, dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.
Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh arti jauh dalam mewujudkan keadilan sosial dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila. Yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pandangan tersebut berlandaskan pada pemikiran Bierensdehan yang menyatakan bahwa keadilan sosial setidak-tidaknya memberikan pengaruh pada usaha menemukan cita negara bagi bangsa Indonesia yang akan membentuk negara dengan struktur sosial asli Indonesia. Namun, struktur sosial modern mengikuti perkembangan dan tuntunan zaman sehingga dapatlah dimengerti apabila para penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 berpendapat bahwa cita-cita negara Indonesia haruslah berasal dan diambil dari cita paguyuban masyarakat Indonesia sendiri. Yang keempat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin Anda pernah mengkaji ketentuan pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36 AJO pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma sebagai asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik atau sektor masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintah akan menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol instruktur politik. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud clean government and good government demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.